Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jan dan kali ini kita bakal ngebahas fungsi-fungsi dasar Excel dan hal yang bakal kita bahas di sesi kali ini bisa teman-teman temui di sheet terms pada file yang sudah kita kasih link downloadnya di bawah. Jadi kalau teman-teman mau dapet file ini, teman-teman bisa langsung klik link di bawah pada kolom deskripsi supaya kita bisa ngerjain ini bareng-bareng dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman khususnya yang lagi mau belajar Excel dari awal. Pertama, kita bakal bahas toolbar. Jadi toolbar itu adalah kotak tepat di bawah home. Sebagai informasi, gua pakai Excel 2021. Jadi mungkin aja ada beberapa hal yang berbeda, tapi secara prinsip masih tetap sama. Toolbar tepat berada di bawah home, jadi ini berisi fitur-fitur Excel. Ya, di sini ada home, ada insert, ada draw, page layout, formula, dan lain-lain ya. Ini fitur-fitur Excel semua. Dan kali ini kita bakal ngebahas fitur-fitur yang dasar dan esensial. Yang kedua, ada formula bar. Formula bar itu tempatnya di sini. Jadi, ini adalah formula bar. Yang ketiga, workbook. Workbook itu adalah satu file Excel secara utuh. Jadi, di sini contohnya ini adalah workbook pengenalan dasar Excel. Dan di dalam workbook bisa jadi terdiri dari beberapa sheet. Sheet itu posisinya di kiri bawah sini. Ini di sini ada 4 sheet. Terms dasar 1, dasar 2, dasar 3. Dan kita bisa menambah ataupun mengurangi sheet dengan cara tombol plus ini untuk menambah sheet baru dan kita bisa klik kanan delete untuk menghapus sheet dan kita juga bisa melakukan rename untuk memberikan nama dan move or copy untuk menduplikasi sheet atau memindahkan sheet ke file Excel lainnya. Kemudian ada row. Row itu adalah yang di samping kiri ini ya angkanya ya. Ini adalah row. Row itu adalah baris di mana dia itu bergerak secara vertikal atas bawah. Jadi satu Excel memiliki 1 juta row kurang lebih. Tepatnya seperti yang ada di kiri bawah ya, 1.048.576 row. Dan ke arah kanan itu dinamakan dengan kolom. Jadi kalau ke bawah ini row, ke kanan itu kolom. Dan kita punya XFD ya, sampai dengan XFD. Ini sekitar 16.000 row, sehingga secara keseluruhan Excel ini memiliki sangat banyak sekali sel di dalamnya. Berarti 1 juta dikalikan dengan 16.000. Kemudian ada row height. Row height itu adalah tinggi atau ukuran dari row. Kita bisa tambah ataupun kurangi dengan cara menempatkan kursor di bagian kiri sampai dengan ada tanda plus seperti ini ya. Setelah jadi tanda plus, bisa kita tarik naik ataupun turun supaya row-nya menjadi semakin besar ataupun semakin kecil. Kemudian ada column width. Column width itu artinya lebar dari kolom. Jadi kita bisa menambah ataupun mengurangi lebar dari kolom dengan cara sama ya, kita tempatkan kursor kita di antara kolom. Misalkan antara kolom A dan B dan kita bisa tarik ke kanan maupun ke kiri supaya semakin lebar maupun semakin sempit. Kemudian ada sel. Sel itu adalah pertemuan antara row dengan kolom. Misalkan di sini sel yang ini tuh artinya sel B2 ya. Jadi sel B2, row kedua, kemudian kolom B, jadinya B2. Ini C2, jadi kolom C, row kedua, jadi C2. Kemudian di sini berarti ini adalah sel C7 ya. Jadi kolom C kemudian nomor 7. Makanya tadi Excel punya banyak sekali sel karena row-nya aja ada 1 juta, kolomnya ada 16.000. Jadi ada banyak sekali, bisa sampai dengan miliaran sel di dalamnya ya. Tapi tentu semakin banyak sel yang keisi, maka Excel-nya juga akan semakin berat. Jadi memang nggak ideal untuk mengisi Excel sampai dengan semuanya penuh. Kemudian ngetik ya. Mungkin ini hal dasar ya, tapi kita bisa ngetik sesuatu di Excel, kita bisa ngetik misalkan aku ngisi dengan nama Jan Sebastian. Kita bisa isi hasil ketikan kita itu di sel daripada Excel. Kemudian kita bisa masukkan shape atau gambar ya, gambar ataupun simbol. Ya, kita bisa gunakan insert. Di dalam insert ini ada shapes di bagian sini. Teman-teman bisa klik dan bisa pilih shapes mana yang mau digunakan. Misalkan aku mau ngegambar kotak, jadi aku bisa pilih kotak seperti ini.
dan nanti akan ada shape format. Jadi kalau kita lagi di sel yang lain nggak akan muncul, tapi kalau kita lagi klik shape-nya akan muncul shape format untuk bisa kita berikan warna, kemudian bisa kita berikan garis luar warnanya mau warna apa. Di sini jadi hijau ya, atau kita bisa tebalkan ya, weight ini bisa kita tebalkan setebal apa garis luarnya dan sebagainya. Ini adalah shape. Ukurannya bisa ditambah maupun dikurangi dengan kita klik dan kita mengklik salah satu daripada titik-titik bulat-bulatan ini ya. Misalkan aku mau tarik ke kanan bawah, tinggal diklik aja, kita tarik aja. Dia jadi membesar maupun bisa jadi mengecil juga. Kemudian bisa diputar-putar ya, dengan tombol rotate di atas bisa kita putar-putar seperti ini, ke kiri maupun ke kanan, dan itu kurang lebih shape ya. Kopi itu kita bisa menyalin ya. Di sini Jan Sebastian kalau aku gunakan klik kanan dan pencet copy, maka ini akan tersalin dengan tanda adanya garis putus-putus yang melingkar ini. Kemudian aku bisa paste. Paste itu artinya kita tempel ya, kita paste ya, klik kanan pilih yang paste ya. Itu artinya kita menyalin ya, menyalin dari sel B2 ke sel B5. Kemudian selain daripada copy ada juga cut. Jadi kita bisa melakukan cut misalkan dari B5 kita gunakan klik kanan cut, kita bisa tempelkan di B8. Bedanya copy dan cut, kalau copy itu hanya menyalin saja. Jadi yang sel awalnya tetap ada, namun di sel baru tetap akan muncul nilai seperti sel yang ada di awal. Tapi kalau cut itu dia akan memotong. Memotong itu artinya akan hilang nilai pada sel awalnya, digantikan oleh nilai pada sel baru. Nah, ini cut ya, contoh dari cut. Copy itu bisa pakai Ctrl C dan cut bisa pakai Ctrl X dan paste bisa pakai Ctrl V. Jadi kalau aku mau copy paste, tinggal Ctrl C, pilih ke sel mana aku mau copy, gunakan Ctrl V. Kalau mau cut, gunakan Ctrl X, katakanlah ini mau aku cut, kemudian untuk paste gunakan juga Ctrl V juga sama. Kemudian font type. Jadi font type itu adalah tipe dari font ya. Kita bisa pilih font type itu di sini di bagian home. Ya di sini ya. Di font ini kita bisa klik dan kita bisa pilih font seperti apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi font type itu tuh jenis dari hurufnya ya. Kita bisa lihat hurufnya berbeda-beda di masing-masing dari font type yang berbeda. Misalkan aku mau pakai yang Arial Black, nah dia akan jadi tebal seperti ini. Itu font type dan kita bisa ke font size. Kalau font size itu adalah ukuran dari fontnya itu sendiri. Jadi font size itu yang ada di sini, bisa juga menggunakan tombol di sampingnya untuk memperbesar maupun memperkecil. Jadi di sini ada angka 11. Kalau aku klik dan aku pilih 18, maka dia akan jadi semakin besar. Semakin besar kita pilih, semakin besar juga fontnya ya. Jadi kalau ini kita kecil, kita bisa gunakan ini untuk memperkecil maupun gunakan tombol yang ini untuk memperbesar. Ya, kita gunakan di 24. Kemudian ada font bold. Kalau bold ini karena tadi kita pakai Arial Black, dia udah otomatis ke bold ya. Jadi dia nggak bisa di bold lagi. Aku ganti menjadi pakai Arial yang biasa ya. Jadi kalau Arial biasa, kita bisa gunakan ini ya yang B untuk menebalkan tulisan dari data penjualan. Kemudian ada italic, italic itu untuk memiringkan ya. Jadi kita bisa gunakan tombol I ini untuk memiringkan dan ada underline, underline itu untuk memberikan garis bawah. Yang ini ya. Ada warna font color ya. Di font color kita bisa ngasih warna daripada font yang udah kita punya ada di sini ya font color ya. Jadi misalkan kita mau berikan warna merah. Nah, kita bisa pilih warna merah di sini ataupun warna-warna yang lainnya. Misalkan kita mau kasih warnanya biru ya. Data penjualan, warna biru, ada garis bawah, tebal, miring. Kemudian ada fill color. Kalau fill color itu artinya warna dari selnya. Jadi di sini misalkan aku pilih dari A1 sampai C1, kemudian aku pilih fill colornya warnanya abu-abu.
atau bisa juga warnanya hijau gitu, atau warnanya krem. Jadinya seperti ini. Fill color itu adalah warna dari selnya ya. Karena fontnya warnanya rada gelap, kita cari warna yang agak terang sebagai backgroundnya ya. Misalkan seperti ini data penjualan. Kemudian ada merge and center. Merge and center ini maksudnya untuk supaya kata-katanya ini, selnya ini tergabung dan kata-katanya bisa ke tengah. Jadi contohnya seperti ini, aku pilih semua dan aku merge and center. Jadi dia akan ke tengah, seperti ini. Kemudian ada merge across. Kalau merge across itu akan lebih cocok digunakan untuk data yang seperti ini ya. Total nilai penjualan, katakanlah aku mau merge sampai dengan ke sini. Quantity penjualan juga sama. Total pun juga sama. Jadi kita nggak perlu satu-satu, teman-teman bisa batalkan dengan pilih semua, kita klik merge center lagi. Kita bisa pilih 3 row ini sekaligus, dan kita bisa klik ke tombol ini, dan kita bisa pilih merge across. Maka nanti akan otomatis tiga-tiganya langsung ke merge dari ujung ke ujung, tinggal kita berikan alignment center aja. Kemudian ada wrap text. Wrap text itu supaya kalau kata-katanya terlalu panjang, dia akan otomatis turun ke bawah. Misalkan di kode transaksi ini sebenarnya kata-katanya panjang. Tapi kalau kita mau otomatis dia turun ke bawah, kita bisa gunakan wrap text. Jadi kalau dia kelebihan, dia bisa langsung otomatis mengallocate ke bawah. Kayak seperti ini ya. Kita wrap text, dia akan jadi turun ke bawah untuk kata-kata yang berlebihnya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita wrap text, dia jadinya isi dari sel akan tampil semua. Kalau nggak kita wrap, kan dia akan kepotong. Kalau kita wrap, dia akan turun ke bawah. Vertical alignment itu adalah kalau contohnya seperti ini, jadi kan Xiaomi 14 ini jadinya dia ada di bagian bawah daripada sel. Ini vertikal ya, atas atau bawah atau tengah. Jadi kita bisa pilih di sini, atas ataupun bawah ataupun tengah. Jadi misalkan aku mau supaya dia ke atas, bisa klik yang ini, dia akan jadi ke atas, yang ini jadi ke tengah, dan yang ini jadi ke bawah. Jadi supaya tampilannya estetik, biasanya kita akan gunakan yang tampilan yang tengah untuk sel yang seperti ini. Nah, jadinya dia akan ke tengah semua. Kemudian ada horizontal alignment. Horizontal alignment itu artinya posisi teks secara horizontal. Horizontal itu kan artinya kiri kanan ya. Kalau vertikal atas bawah. Makanya tadi ketika kita gunakan yang ini, ke bawah, ke tengah, ke atas. Nah, gimana kita ngatur kiri kanannya? Kita bisa pakai horizontal alignment yang ada di bawahnya, di sini. Jadi kita bisa gunakan ini untuk align left, atau ada di kiri, ini ke tengah, dan yang ini yang ke kanan. Dan dalam hal ini kita mau ke kiri semua, kita bisa gunakan yang ini untuk ke kiri. Border itu artinya adalah garis pada sel ya. Jadi kita contohnya aku bisa pilih ini semua, yang posisinya di sini ya. Jadi pada home, teman-teman bisa cari di sini, border, diklik aja nanti akan muncul banyak opsi, kita bisa pilih yang all border. Jadi nanti akan terjadi seperti ini ya. Akan ada garis-garis di selnya. Border itu ada banyak, ada yang cuman bawah aja, atas aja, kiri kanan, atau semua, atau bagian luar aja, dan sebagainya. Teman-teman bisa coba in satu persatu. Kemudian ada format sel. Format sel ini jadi meskipun selnya sama, tapi bisa jadi kita menggunakan format berbeda. Misalkan di tanggal ini kita gunakan format sel berupa tanggal. Jadi di sininya kita bisa masukkan contohnya kayak date gitu ya. Atau kalau format sel bisa kita gunakan klik kanan, dan kita bisa gunakan yang pilihan format sel, dan nanti kita bisa pilih selnya mau kita format seperti apa. Misalnya kita mau supaya dia jadi format tanggal, tapi tanggalnya yang panjang seperti ini 2012 03 04. Kita bisa gunakan format ini. Kemudian selain tanggal ada juga format angka. Jadi kalau format angka ini kita bisa klik kanan juga, format sel. Kita bisa gunakan number sebagai format angka. Di sini akan ada decimal places dan ada use thousand separator. Kalau kita pakai in decimalnya 0, maka nanti nggak akan ada angka di belakang koma. Kalau use 1000 separator, artinya nanti akan ada pemisah antar ribuan, jutaan,
miliaran, jadi tiap 3 angka di belakang akan dipisah oleh satu separator, di mana separatornya biasanya koma ataupun titik, tergantung versi Excel. Nah, jadinya seperti ini. Nggak ada angka di belakang koma, namun akan ada separator berupa koma, karena aku menggunakan Excel dengan format pengaturan bahasa Inggris. Kemudian increase koma, jadi kita bisa nambahin koma dari sini, tambahin koma, maupun decrease angka di belakang koma dari sini. Dari yang ini ya, jadi bisa ngilangin angka di belakang koma. Kemudian ada format sel berupa teks. Jadi kalau berupa teks itu biasanya digunakan untuk data berupa nomor handphone. Misalnya di sini aku masukin 08 18 9238 66621. Maka angkanya akan jadi seperti ini. Padahal kita mau baca angkanya kayak gimana kalau jadi seperti ini. Dan angka 0 di depan angka 8, tadi kan 0818, itu jadi hilang. Maka dari itu kita bisa menggunakan cell format berupa teks. Sebelum kita input angkanya, kita bisa gunakan cell format berupa teks. Di sini ya cell format berupa teks, atau bisa juga tadi klik kanan ke format cell. Kita bisa gunakan teks. Jadi nanti ke depannya ketika kita isi 08 18 29302 782, dia nggak akan berubah format, tapi dia akan dibaca sebagai teks. Oke, selanjutnya kita bakal ke percentage format. Tadi kan increase koma udah, date juga udah, teks udah, kita ke percentage. Percentage ini untuk ngasih persen. Jadi kalau di sini kan misalkan diskonnya 5%, kita mesti ketik satu-satu, 5%, 3%. Kalau kita ketik cuma 5 aja tuh langsung jadinya 5 biasa ya, nggak ada persennya. Nah, kita juga bisa menggunakan format cell berupa persen, ya tinggal klik kanan aja dan kita bisa masukin format cell. Kita bisa masukin percentage di sini dengan decimal places 2. Atau kalau nggak mau ada angka di belakang koma bisa pakai 0 ya decimal places-nya. Kalau ada 2 berarti nanti 5,00%, 2,00%. Tapi kalau nggak ada angka di belakang koma, jadinya 5% dan 2%. Nah, kalau kita udah begini, maka kita tinggal klik 5-nya aja. Maka persennya otomatis udah langsung nambah sendiri. Di sini aku coba tambahin lagi ke yang lain. Ya, ini aku blok sekaligus semua. Diklik kanan, format cell. Dan kita bisa gunakan percentage dengan desimal 0. Maka nantinya aku tinggal ketik 3, 3, 3, 2, 4, 5. Jadi tanpa ada tambahan persen pun, dia akan otomatis ada persen di belakangnya. Kemudian sel custom format, kalau custom format ini lebih kepada format yang custom, ini biasanya dipakai di tanggal juga. Jadi misalnya di sini aku klik kanan, format sel lagi, kemudian aku mau supaya tanggal bulan tahunnya tuh jadinya tuh 04 strip Jan strip 2023. Jadi di sini aku bisa masukin custom format, aku bisa pilih di bagian custom. Jadi aku bisa cari yang mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhanku. Misalkan kayak begini jadinya 4 Jan 23 gitu. Nah, mungkin ini yang paling mendekati daripada yang lain sehingga aku pilih yang ini. Cuman custom format ini sedikit advance ya, jadi untuk nentuin format kita mesti tahu gimana caranya. Untuk sebagai referensi di sini aku mau nambahin formatku sendiri DD strip MMM strip YYYY. Jadi 04 strip Jan strip 2023. Ya, DD itu day jadi artinya tanggal ya, tanggal hari. MMM itu month, jadi M-nya 3 kali itu jadinya dia kasih short short dari month itu kalau M-nya 4 kali lengkap ya month-nya ya. Kalau 3 month-nya begini aja sama YYYY artinya 2023. Atau tahun ya, tahun dengan 4 angka. Oke, itu custom format bisa kita atur sendiri. Formatnya asal kita tahu kodenya, tapi itu agak advance ya teman-teman. Kemudian insert cell, jadi kita bisa nambah atau ngurangin cell di sini. Misalkan kayak aku mau nambahin di atasnya quantity penjualan ini harusnya masih ada sesuatu lagi yang mau aku tambahin. Jadi aku bisa klik kanan, insert, kemudian insertnya pilih shift cell down. Jadi shift cell down itu artinya nanti selnya tuh yang saat itu berada di yang kita pilih akan turun ke bawah. Kalau shift cell right, insert, shift cell right, maka dia akan pindah ke kanan. Jadi kita bisa pilih mau diturunin ke bawah ataupun ke kanan. Jadi intinya nambah satu sel
tapi dia nggak ngikut ya. Jadi misalkan seumpamanya aku nambahin selnya di sini ya, kemudian aku insert cell, kita shift ke bawah, maka hanya akan nambah satu sel aja di sini. Yang lainnya jadinya nggak ngikut semua. Ya mungkin bisa jadi bikin data berantakan. Kalau mau nambahin satu row sekalian, gunakanlah klik kanan, insert, dan insert entire row. Jadi satu row langsung turun semua. Atau kalau mau nambah kolom, bisa klik kanan, insert entire column. Jadi nanti semua langsung geser ke kanan. Kalau insert cell ke kanan, ya shift cell right, maka nanti cuma satu sel aja yang ke kanan. Datanya jadi berantakan. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin aja kita memang cuma mau masukin sel aja gitu, nggak mau nambahin satu row. Delete row, delete column. Jadi kita bisa nge-delete row dan column juga dengan cara diklik kanan. Ya, row-nya kita klik kanan, di sini kita klik kanan, kita delete, maupun kolomnya. Kolomnya juga bisa kita klik di kolomnya, kliknya sampai ada panah hitam seperti itu ya. Jadi kalau di sini juga sama, sampai kursornya warna panah hitam, klik kanan, delete. Ya, di sini juga bisa diklik, klik kanan, delete. Jadi nanti satu kolom akan hilang atau satu row akan hilang. Namun ini aku kembalikan datanya ke kondisi semula biar nggak berantakan ya. Tapi caranya klik kanan delete. Nah, ini hilang. Ini juga bisa diklik kanan, delete. Satu kolom langsung hilang. Tapi datanya aku kembalikan lagi supaya kita nggak berantakan datanya. Kemudian ada find and replace. Jadi find and replace ini contohnya, misalkan kata-kata Samsung mau kita ganti menjadi langsung. Ya, andai kata aja ya, Samsung kita ganti jadi langsung gitu. Jadi kita bisa pilih, dalam hal ini aku cuma mau ngeganti 3 ini ya. Sebenarnya bisa kita pakai untuk ngeganti langsung satu sheet atau bahkan langsung ngeganti satu workbook sekaligus. Tapi untuk contoh aku cuma pilih 3 ini. Ya kita bisa gunakan find maupun find and replace untuk mengganti kata-kata. Kalau find itu hanya untuk nemuin kata-katanya aja. Misalnya aku lagi di atas, aku mau cari Samsung ada di mana ya. Nah, aku enter bisa langsung ke kata-kata Samsung. Tapi kalau aku mau ngeganti kata-kata Samsung dengan langsung, kita bisa pilih ke sini ya, find. Ya, bisa gunakan find maupun replace sama, nanti menunya akan mengarahkan ke find and replace juga. Kalau find cuma nyari aja, kalau replace itu kita bisa ngeganti kata-katanya dengan kata-kata baru. Di sini Samsung, aku mau ganti dengan langsung. Kita ganti, maka tiga-tiganya langsung otomatis keganti jadi langsung, bukan Samsung lagi. Itu fungsi dari find and replace, kita bisa mencari, mengganti, dan banyak opsinya ya. Bisa jadi kita nge-replace-nya tapi hanya yang match case atau huruf gede kecilnya sama. Jadi kalau kondisinya kayak gini kita replace, maka nggak akan ada yang keganti. Karena dianggap Samsung yang S-nya gede dengan Samsung yang S-nya kecil itu berbeda. Dan ada juga match entire cell content. Jadi ini kalau kita replace juga nggak bisa, karena dianggap harus satu sel kata-katanya tuh Samsung persis kayak gini. Jadi nggak boleh ada kata-kata selanjutnya maupun sebelumnya. Dan kita bisa cari juga mau di sheet doang atau mau di workbook, atau kalau lagi kita select pilihan kayak gini, di 3 sel, maka dia hanya nyari di 3 sel. Kemudian free space. Free space itu adalah gimana caranya kalau kita nge-scroll ke bawah, kayak gini, tapi kita mau supaya ini tetap tetap begini, ada header-nya, ada judul dari tabelnya. Judul dari tabelnya jangan sampai ikutan ke scroll juga. Nah, itu kita bisa gunakan, di sini ada view, free space, dan kita bisa gunakan yang free space lagi. Tapi sebelumnya kita harus tempatkan kursor kita di tempat di mana kita mau itu ke freeze. Jadi, misalnya aku taruh di sini ya, kalau aku taruh di paling kiri, maka dia hanya akan nge-freeze row-nya aja. Contohnya kayak gini, free space, free space. Nah, dia akan nge-freeze hanya row-nya aja. Jadi kalau aku geser ke bawah, maka judulnya tetap ada. Kemudian kita bisa unfreeze dengan cara diklik lagi free space-nya dan kita klik unfreeze. Ini ada di view ya, view, free space, unfreeze space. Nah, kalau aku mau supaya kode TRX nggak gerak dan atas juga nggak gerak, aku bisa tempatin kursorku tepat di bawah
nama sales namun tepat setelah kode transaksi. Jadi di sini kalau aku tambahin freeze panes, maka dia kalau aku scroll ke bawah, header atasnya nggak gerak, tapi kalau aku scroll ke kanan, maka kirinya nggak akan gerak juga. Gini, ini cocok buat data yang secara horizontal banyak ya, jadi memanjang ke kanan dan ke bawah juga banyak juga. Ke bawah, menurun ke bawahnya juga banyak. Jadi, freeze panes bisa kita gunakan. Ya, ini aku unfreeze dulu. Kemudian kalau kita letakkan di atas, kebetulan ini atasnya kan ke merge ya, tapi kalau katakanlah aku tambahin satu row, insert entire row, ya, kalau ditaruh di atas dan kita lakukan freeze, maka kolomnya aja yang akan freeze. Kita ke kanan, kolomnya tetap untuk tanggal dan kode, tapi kalau ke bawah, maka headernya akan ikutan ke scroll. Berbeda dengan tadi, kalau aku letakkan di sini, di C5, maka kalau kita freeze panes, maka kalau di scroll ke bawah, headernya tetap, di scroll ke kanan, maka yang kirinya juga nggak ikutan ke scroll. Kemudian kita akan ke print, ya, di Excel itu bisa nge-print, teman-teman bisa nge-print dengan cara menggunakan, teman-teman bisa ke file, dan di sini bisa kita print, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl P. Ctrl P. Jadi langsung ke print juga. Jadi bisa kita print dan kita bisa atur print areanya seperti apa. Jadi di Excel itu, ini untuk freeze-nya aku hilangin dulu. Jadi di Excel itu kalau mau nge-print, bisa kita atur print-nya seperti apa. Contohnya, aku coba tambahin beberapa transaksi ya, supaya ini, kan ini ada garis putus-putus, ini tandanya satu halaman. Jadi aku mau tambahin transaksi supaya lebih dari satu halaman, kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau seperti ini kita print, maka halaman pertamanya akan penuh, tapi halaman keduanya cuma lanjutan begini doang. Bisa nggak sih halaman pertamanya tuh headernya juga muncul di halaman kedua? Nah, itu bisa teman-teman. Kita bisa gunakan yang namanya page layout, kemudian print titles. Di print titles ini kita bisa pilih. Di sini ada print area, bisa kita kosongin, tapi rows to repeat at top bisa kita masukin 1.24 atau bisa kita klik aja di sini untuk disuruh pilih row mana yang mau kita ulangin di setiap lembarnya. Nah, ini aku pilih 1 sampai 4 ya dari sini ke sini. Maka kita enter aja, maka nanti ketika kita oke dan kita print ya, tadi bisa ke file, kemudian ke print, maka otomatis dia akan terulang headernya di setiap halaman. Kemudian set orientation, orientation itu artinya kita mau ngeprint secara portrait, portrait itu artinya seperti ini ya, kertasnya memanjang atau mau menyamping. Jadi mungkin ini aku bisa langsung ubah dari sini nih, kalau memanjang ya. Kalau memanjang jadinya dia menyamping gitu. Portrait ke bawah, kalau memanjang berarti landscape. Di sini juga bisa kita ubah melalui page layout, pilih orientation, dan kita bisa pilih portrait or landscape. Kemudian kita ke margin. Margin ini artinya batas tepian ya. Bisa kita pilih dari sini margin. Atau aku lebih suka ketika mau ngeprint, kita bisa pilih margin juga dari sini untuk ngeliat kira-kira apa efeknya. Misalkan di sini marginnya white. White itu jadinya pinggirannya lebih tebal. Kemudian kalau kita pilih narrow, pinggirannya jadi tipis. Kalau kita pilih normal, jadinya seperti tadi. Normal aja dia. Kemudian kita beralih ke paper size. Paper size bisa kita pilih juga di sini. Mau seberapa besar paper size kita? Mau pakai A4 kah? Atau mau pakai yang letter kah? Nah, ini juga aku lebih enak kalau ada penggambaran di sini ya. Kita bisa pilih, misalnya di sini A4. Nah, kita bisa lihat bahwa, oh dia lebih compact. Kalau kita pakai legal, oh dia jauh lebih panjang gitu. Kita pakai letter, oke dia kepotong sampai sini. Kemudian kita ke set print titles tadi udah, yang supaya row-nya di atas ini berulang ya tadi. Kemudian kita ke text indent. Text indent ini mungkin untuk data atau laporan dengan format seperti ini, kita nggak perlu nge-spasi-spasiin satu-satu ya. Teman-teman bisa menggunakan text indent. Itu ada di home dan ada di text indent di bagian sini. Jadi tinggal di blok aja dan kita masukin text indent. Nah, dia akan masuk menjorok sedikit. Ini juga sama, kita pilih, kita bisa klik ini, dia akan masuk menjorok sedikit.
Dan terakhir itu ada show grad lines. Show grad lines itu menghilangkan garis semu di Excel ini. Jadi contohnya ini aku ke view aja langsung dan kita bisa antik yang grad lines ya. Kalau kita antik grad lines, maka dia akan hilang semua garis semu di Excel. Tapi kalau ada border, contohnya seperti ini kan ada bordernya ya, kita view grad lines-nya kita ilangin, maka bordernya tetap kelihatan. Tapi yang nggak ada border jadinya nggak kelihatan. Jadi kayak format print lah kurang lebih. Jadi itu teman-teman dasar-dasar dari Excel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang perlu buat mengulang, silakan diulang. Jangan lupa di-pause-pause videonya sambil teman-teman kerjakan. Supaya teman-teman bisa, karena Excel itu berdasarkan praktik. Makin sering kita praktik, makin jago kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye.